Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah menghadirkan kita kembali di masjid rumah Allah ini dengan kita melaksanakan rangkaian ibadah kita pada pagi ini, dan insya Allah sampai kita akan tidur kembali Allah mencatat sebagai ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita pada pagi ini akan kita berikan judulnya, yaitu tema kita ini adalah apakah Al-Quran itu makhluk? Nah, ini menjadi perdebatan yang hebat, khususnya di kalangan orang-orang Mu'tazilah dengan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, saya sering sampaikan bahwa frame yang kita pahami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini frame kita, Pak. Bingkai kita ada di situ. Untuk memahami ini, kita akan awali dengan memahami dari mana sih sebetulnya faham Mu'tazilah itu. Ini yang harus kita pahami lebih dulu. Kata Mu'tazilah kita artikan dulu, Bapak dan Ibu sekalian, secara letterlock artinya yang mengasingkan diri atau yang memisahkan diri. Dan dari sinilah nanti kelompok-kelompok Mu'tazilah ini membuat sebuah paham, ya, membuat sebuah paham, membuat sebuah aliran. Kalau ditinjau dari sisi historis, sejarah, dari mana kehadiran atau kemunculan paham Mu'tazilah ini, beberapa versi mengatakan banyak sekali sebetulnya, tidak kurang dari 3 versi. Tetapi saya ingin mengambil historisnya yang diakui oleh masyarakat luas saja, Pak, masyarakat umum, dari sisi historisnya. Pada saat itu ada seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri. Al-Basri
Kejadian ini terjadi di wilayah Basrah, negaranya adalah negara Irak. Lalu dihadiri pengajian itu oleh salah seorang ulama juga yang bernama adalah Wasil bin Atha. Ketika pengajian itu berlangsung, ada seseorang bertanya, "Wahai Hasan Al-Basri, bagaimana kedudukan orang yang berbuat dosa besar? Apakah dia masih masuk ke dalam kategori seorang mukmin ataukah dia sudah kafir?" Itu pertanyaan salah seorang jamaah di saat pengajian sedang berlangsung. Saya ulangi, pertanyaannya, bagaimana pelaku dosa besar, dia melakukan dosa besar, apakah dia masih disebut seorang mukmin ataukah dia masih disebut atau dia sudah disebut sebagai orang kafir? Untuk menjawab pertanyaan ini, Hasan Al-Basri diam sejenak pada saat itu. Dalam arti berpikir sejenak. Nah, namun akhirnya Wasil bin Atha, dia juga sebetulnya seorang ulama di sini, Pak, memberikan jawaban bahwa si pelaku dosa besar itu berada antara dua sisi. Sehingga lahirlah yang namanya satu paham yang ada di kalangan orang-orang Mu'tazilah itu, al-manzilah bainal manzilatain. Artinya posisi di antara dua sisi, posisi di antara dua sisi. Dua sisi yang dimaksudkan di sini artinya tadi, Pak, mukmin atau kafir, surga atau neraka. Dua sisi itu di situ maksudnya. Nah, itu menurut Wasil bin Atha. Nah, nanti disinilah akhirnya dari pengajian berikutnya, Wasil bin Atha ini tidak lagi mau mengikuti pengajian atau taklim yang dilaksanakan oleh Hasan Al-Basri. Sehingga Wasil bin Atha ini akhirnya bikin kelompok pengajian sendiri. Pada saat itu bikin kelompok pengajian sendiri. Nah, ketika Wasil bin Atha ini bikin kelompok pengajian sendiri, maka disitulah mereka menyebutkan Wasil bin Atha telah Mu'tazilah, telah mengasingkan diri atau telah keluar dari pengajian kelompoknya Hasan Al-Basri ini. Nah, jadi faham Mu'tazilah itu akhirnya menurut pendapat yang masyhur bahwa Wasil bin Atha inilah sebagai pelopor dari faham Mu'tazilah. Itu menurut saya bilang tadi, menurut satu versi yang terkenalnya demikian. Tetapi ada lagi versi yang lain, Pak. Nah, versi yang lain itu mengatakan bahwa Mu'tazilah itu sebetulnya sudah terjadi. Pada saat perbedaan antara ibunda kaum muslimin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bertengkar atau ribut dengan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabatnya yang lain. Sehingga pada saat itu pernah terjadi apa yang disebut dengan perang unta, Waqatul Jamal. Ya. Tapi berkembang lagi nanti sampai kepada Waqatul Siffin, perang Siffin nanti. Nah, kelompok antara Aisyah dengan kelompok ahli ini, ada kelompok yang memang tidak berpihak. Dia ada di tengah. Jadi tidak merespon sedikit pun tentang kebijakan Aisyah radhiyallahu anha dengan kebijakan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika tidak merespon itulah dia berada di tengah-tengah,
Para ahli sejarah menyebutnya disitulah sudah timbul yang namanya faham Mu'tazilah. Dia ada di tengah. Wallahu a'lam. Tapi saya katakan kita berada di sini. Berada dalam versi yang masyhurnya, yang mayoritasnya ada di sini. Bapak sekalian, bagaimana yang terjadi tentang pertanyaan apakah Al-Quran itu makhluk? Kalau Al-Quran itu dijawab sebagai makhluk, di mana ini merupakan pendapat dari faham Mu'tazilah, apa akibatnya, Pak? Quran itu berasal dari Allah. Kalau yang namanya makhluk pasti akan apa, Pak? Hancur. Kalau begitu Quran itu nanti akan hancur. Kalau disebut Quran itu sebagai makhluk, itu persoalannya. Karena selain Allah, sekali lagi selain Allah itu pasti hancur. Kullu man 'alaiha fan, atau kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu itu halik, akan hancur, akan binasa kecuali Allah. Jadi kalau dikatakan Quran itu sebagai makhluk, maka berarti nanti Quran itu akan hancur. Tetapi di sisi lain, Quran itu berasal dari Allah. Inilah yang kita sebut dengan kalamullah. Bahwa Quran itu adalah kalamnya Allah, firmannya Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat 4 ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallah, Allah Subhanahu wa taala berkalam, berfirman kepada Musa. Nah, jadi sekali lagi dilematis yang terjadi bila Quran itu dijawab sebagai makhluk, maka dia akan hancur, padahal Quran itu adalah berasal dari Allah. Dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana menjawab pertanyaan ini? Menjawab pertanyaan ini harus dikaitkan pemahaman kita antara zat Allah dengan sifat. Kalau yang namanya kalam tadi, kalamullah, firman Allah, ini adalah sifat, Pak. Nah, apakah sifat Allah itu terpisah dengan zatnya? Itu pertanyaan pembahasannya berikutnya lagi begitu. Maka di dalam masalah ini tentunya kita jawab. Sifat Allah itu melekat pada zat Allah, melekat. Jadi kalau Allah adalah bersifat qadim, ini yang ada di dalam sifat 20. Dulu pernah kita singgung. Qadim itu artinya terdahulu. Maka dengan demikian, sifat yang melekat pada zat Allah itu berarti bersamaan juga adalah dia qadim. Tapi kalau dikatakan sifat itu terpisah, berarti Quran itu adalah apa, Pak? Baru. Kalau sifat itu terpisah, berarti sifat itu adalah baru. Kalau dikatakan Quran itu baru, berarti apa, Pak? Makhluk. Nah, jadi konsep, sekali lagi, konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini demikian. Kita harus memahami bahwa zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim. Sehingga tidak ada keterpisahan dalam masalah ini. Nah, lalu Pak, bagaimana surat Al-Hijr, surat 15 di ayat 9.
Al-Hijr atau surat 15 ayat 9 yang berbunyi, Bapak semua juga hafal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan, inna nahnu nazzalna dzikra, yang menurunkan Al-Quran, dan kami jugalah nanti yang menjaga Al-Quran itu. Kalau dikatakan kami yang menurunkan Al-Quran, berarti apa Pak? Quran itu adalah baru. Kalau mau difahami demikian. Jadi Quran itu adalah kalau begitu baru. Karena apa? Karena dia diturunkan berikutnya. Nah, kalau dikatakan Quran itu adalah sebagai yang baru, maka berarti adalah dia makhluk. Nah, tetapi pernyataan makhluk itu sendiri bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi, bahwa ini tidak terpisah. Maka dengan demikian Pak, definisi yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang Al-Quran, bahwa Quran itu ketika diturunkan itu tanpa berhuruf dan tanpa bersuara. Itu harus dipahaminya Pak. Tanpa berhuruf dan tanpa bersuara. Profesor Quraisy Shihab memberikan pengertian tentang wahyu itu, berarti wahyu itu adalah bahasa isyarat. Yang begini-begini itu Pak tuh. Kalau ada orang ngomong, pejabat ngomong, kan ada di sebelahnya atau di belakangnya pakai tanda-tanda atau isyarat-isyarat tangan, sama gerakan-gerakan mulut. Jadi difahami demikian, bahwa wahyu itu adalah bahasa isyarat. Karena apa? Karena dia tidak berhuruf dan juga tidak bersuara. Nah, sehingga dari masalah inilah kita harus memahami kembali bahwa kalau begitu Quran menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekali lagi nih Pak, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus difahami dengan dua sisi. Sisi yang pertama, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran itu harus difahami dengan kalam nafsih, yaitu kalam pribadinya Allah. Jadi kalam pribadinya Allah, kalam dari sisi zatnya Allah itu tadi. Kalamnya itu sifat itu tadi. Nah, ketika kita berbicara tentang zat, saya pernah katakan kepada Bapak dan Ibu sekalian pada beberapa waktu yang lalu, jangan memikirkan tentang zat. Wala tafakkaru bidzatillah. Jangan kamu pikirkan, jangan kamu kotak-katikan tentang zat Allah. Kita nggak tahu tentang zat Allah. Zat Allah itu tidak dimulai dengan permulaan dan tidak diakhiri dengan berakhirnya atau kehancuran. Tidak dimulai dengan permulaan zat Allah itu. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Surat Al-Hadid. Maka Quran itu adalah kalam nafsih, yaitu kalam yang berkaitan dengan pribadinya Allah atau zatnya Allah. Ketika kita sudah berbicara tentang zatnya Allah, maka pada saat itu kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah. Maka konsep, kembali lagi apa yang pernah saya katakan pada bulan kemarin, bahwa jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan melakukan tasbih, tasabbuh. Jangan melakukan tajsim, menjisimkan Allah itu dijisimkan. Ya, segala sesuatu yang tidak pantas buat Allah jangan dilabelkan kepada Allah. Sesuatu yang tidak layak kepada Allah jangan diberikan kepada Allah. Nah, prinsip-prinsip kita kepada Allah demikian. Pada bulan kemarin kita sudah tegaskan demikian. Jadi kalamnya kalam nafsi di sini, Pak. Yaitu berupa firman-firman yang memang berasal dari dirinya Allah sendiri.
Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran itu harus dipahami ketika Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalamnya di situ adalah disebut dengan kalam lafzi. Kalam lafzi. Kalam lafzi itu berarti kalam yang memang tadi kita sebutkan berhuruf, berteks, yang diturunkan oleh Allah. Karena proses penurunan Al-Quran itu kan melalui beberapa tahap, tidak langsung diturunkan dulu di Baitul Izzah sampai ke langit dunia, dan barulah diturunkan kepada Rasulullah SAW, untuk Rasulullah SAW pada saat itu. Jadi lafzi. Maka turunnya Al-Quran yang disampaikan melalui malaikat Jibril itulah yang disebut dalam kalam lafzi. Sedangkan yang pertama itu adalah berarti kalamnya, kalam pribadinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka dari sini sekali lagi, faham Mu'tazilah yang kita sebut dengan faham rasionalis, Pak. Para ulama menyebutkan rasionalis. Paham yang selalu mengedepankan akal, mengedepankan, dan rasio ini dijadikan sebagai sumber untuk menetapkan hukum. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak demikian. Rasio hanya dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran dan Sunnah, bukan sumber. Sumber itu tetap Quran dan Sunnah, tapi rasio alatnya untuk memahami itu. Nah, bagi faham Mu'tazilah, rasio dijadikan sebagai sumber dan selalu dikedepankan. Nah, ini sehingga faham ini memang pada saat itu akhirnya Pak berkembang. Khususnya perkembangan faham Mu'tazilah itu terjadi pada era dinasti Abbasiyah. Pada era dinasti Abbasiyah itu ada seorang raja yang bernama Al-Ma'mun setelah lengsernya Harun al-Rasyid. Kalau Harun al-Rasyid masih mendukung, ya, masih mendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian diteruskan oleh anaknya, anak juga masih mendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pada kepemimpinan Al-Ma'mun ini, faham Mu'tazilah itu berkembang. Ya, khususnya di wilayah Basrah ini. Dan kemudian sampai keturunan berikutnya sampai tiga raja ini, perkembangan ini. Dari situlah di masa kepemimpinan Al-Ma'mun tampillah yang namanya Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini hidup di tahun 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Ini hidupnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Nah, pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal ditanya, apakah Quran itu makhluk? Jawab Imam Ahmad bin Hambal, Quran itu adalah kalamullah. Konsekuensi dari Imam Ahmad bin Hambal dari jawabannya ini, akhirnya Imam Ahmad ini selalu dicambuk, Pak, dan dimasukkan ke penjara berkali-kali dan seterusnya, sampai dibawa kembali ke penjara, dikeluarkan, dicambuk lagi dan seterusnya sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal itu wafat. Jadi Imam Ahmad bin Hambal wafat dikarenakan siksaan dari penguasa pada saat itu, ya, yang mempertahankan pendapat bahwa Quran itu adalah kalamullah, Quran itu bukan makhluk. Itu konsekuensinya. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu wafat
pada usia 77 tahun kurang lebih. Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita merunut kembali ke pendapat-pendapat sebelum Imam Ahmad bin Hambal, masuk ke pendapatnya Imam Syafi'i, masuk ke pendapat sebelumnya yaitu Imam Maliki, tetap mereka juga berpendapat bahwa Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, bagi kita di sini sekali lagi, kenapa kita harus memahami ini? Karena ini berkaitan dengan tauhid. Kalau ini kita pahami dengan salah, kita takut kekeliruan itu terjadi, Pak. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah itu dinilai oleh beberapa ulama, khususnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, orang-orang Mu'tazilah itu tidak diterima kesaksiannya. Yang kedua, oleh salah seorang ulama lagi dikatakan, orang-orang Mu'tazilah itu kalau kamu ikut katanya dengan imam yang berfaham Mu'tazilah, imamnya faham bermu'tazilah, kamu harus ulang lagi sholatnya. Nah, seperti itu nanti. Tetapi kalau mau disebut sebagai, ya, kalau mau disebut sebagai apa namanya itu kafir, orang-orang Mu'tazilah itu tidak ada ulama yang mengatakan orang-orang Mu'tazilah itu hukumnya kafir. Itu tidak ada. Ini harus dipahami supaya kita juga lebih jelas. Kenapa? Karena faham Mu'tazilah ini pun kalau kita lihat dalam perkembangan sejarah, mereka juga banyak jasanya di sini, Pak. Terhadap Islam atau buat Islam itu banyak jasanya orang-orang Mu'tazilah itu. Apa jasa mereka? Dari faham Mu'tazilah inilah lahir pemahaman-pemahaman untuk menjawab filsafat-filsafat yang berkenaan dengan filsafat-filsafat Yunani, Aristoteles, Plato dan seterusnya itu. Nah, itu dibantah oleh pemikiran-pemikiran dari Mu'tazilah. Yang kedua paham-paham Mu'tazilah ini juga berjasa banyaknya orang-orang yang rasionalis dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani yang juga akhirnya tertarik dengan Islam, masuk Islam. Khususnya dari orang-orang yang apa namanya Nasrani dan Yahudi yang rasionalis begitu. Karena paham ini kan paham rasionalis. Dan tentunya juga kalau kita lihat secara umum lagi, paham Mu'tazilah itu sendiri juga memang berkembang pada 3 dinasti yang saya sudah sebutkan tadi. Al-Ma'mun, Al-Mutawakkil dan Al-Wasik pada dinasti Abbasiyah di Basrah. Berkembang seterusnya sampai memang masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Ya, kita dulu nggak tahu, wallahu a'lam. Kalau di Indonesia dulu barangkali Bapak terkenal, Bapak pernah tahu Profesor Dr. Harun Nasution, mantan rektor IAIN, dulu masih disebut dengan IAIN Ciputat. Banyak orang menyangka bahwa Profesor Dr. Harun Nasution itu adalah Mu'tazilah, wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini jelas bahwa apa yang dilakukan oleh faham Mu'tazilah itu sekali lagi tidak sampai menuju kepada kafir. Itu harus dipahami begitu, Pak. Kalau juga mau disebut ya sebagai fasik, atau ada orang yang tadi dikatakan sebagai zindik, ya kalau mau disebut seperti itu. Tapi sekali lagi wallahu a'lam, ya kita serahkan kepada Allah bis-shawab tentang kebenarannya. Ya, saya kira itu, Pak. Mari kita gunakan untuk dialog, diskus. Silahkan, Pak. Masih pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menentukan dengan mungkin Mu'tazilah itu karena kalau Allah itu ditulis dalam makhluk yaitu kertas tanah, mungkin pemahamannya dari situ sudah mungkin. Maka Mu'tazilah memahami begitu barangnya. Tapi kalau sunnah wal jamaah memahaminya adalah kalam Allah, firman Allah yang artinya tidak berbentuk makhluk. Coba sampai segini dulu Ustaz uraikan. Mungkin Mu'tazilah memahaminya karena firman Allah ditulis dalam kertas itu dalam makhluk. Mungkin dari situ mungkin kalau menurut pemikiran saya itu kayak gitu. Di asumsi Bapak pribadi itu ya. Iya, jadi mungkin arahnya ke sana Mu'tazilah berpikirnya ada begitu. Jadi kalau kita ini yang sudah berdoa karena kamu firman Allah. Jadi Allah itu kan bukan makhluk, artinya beda dengan makhluknya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu lagi nih Pak ya, yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sesuai dengan faham Mu'tazilah. Salah satunya Pak, faham Mu'tazilah itu meniadakan sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu ditiadakan sifat-sifatnya, ini juga kan berbahaya. Maka disitulah akhirnya Mu'tazilah berpendapat Quran itu adalah makhluk. Bagi faham Mu'tazilah nggak ada sifat Allah itu, nggak ada. Ya, sebab kalau nanti itu dipisahkan antara sifat dengan zat, kata faham Mu'tazilah, berarti timbul dua sisi antara sifat dengan zat ini. Faham Mu'tazilah memang dari satu sisi dia ingin apa Pak? Boleh kita katakan ingin memurnikan tauhid. Oke, secara logikanya begitu, ingin memurnikan tauhid agar Allah itu tidak dua begitu antara sifat dengan zat. Tetapi yang amat disayangkan saya bilang tadi, kalau faham Mu'tazilah itu meniadakan sifat, bukankah ayat-ayat Quran itu banyak menerangkan tentang adanya sifat-sifat Allah? Misalnya kita katakan lagi, Allah itu adalah As-Sami', Maha mendengar, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Basir, Maha melihat. Nah, inilah yang harusnya difahami kembali oleh orang-orang Mu'tazilah. Jangan langsung ditiadakan sifat-sifat Allah itu, ditiadakan, jangan. Nah, ini yang berbahaya sekali. Nah, kemudian tadi kalau dikatakan kata-kata Mu'tazilah itu bahwa orang si pelaku dosa besar sekali lagi tidak disebut mukmin dan juga tidak disebut kafir, dia berada di posisi yang di tengah itu tadi. Nah, itu juga dari mana keputusan itu atau statement itu? Di dalam Islam itu cuman dua penilaian, mukmin atau kafir. Mukmin atau kafir. Itu penilaiannya cuman dua. Yang di tengah-tengah antara sorga dengan neraka, ada nggak antara sorga dengan neraka Pak? Posisi seseorang itu nggak ada. Penjelasan di dalam Islam. Nah, makanya itu tadi kita sudah sebutkan. Sayangnya faham Mu'tazilah ini memisahkan antara sifat dengan zat, dengan kata lain meniadakan sifat-sifat Allah. Padahal berbicara tentang sifat-sifat Allah itu jelas ayat-ayatnya. Tapi dengan cara yang seperti yang saya bilang tadi ya Pak ya, berbicara tentang sifat-sifat Allah itu jangan diapain Pak?
jangan ditasabuhkan, jangan diserupakan seperti pembahasan kita di bulan kemarin itu. Ya. Allah adalah al-ulu. Allah itu berarti ada di atas kata mereka. Arah. Ya, kita kutip lagi kemarin itu surat Toha. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Jangan pemahaman-pemahaman ini diserupakan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi apa yang Bapak sampaikan ya barangkali asumsi Bapak pribadi. Tapi analisa yang saya katakan tadi, analisanya adalah karena orang-orang Mu'tazilah itu memisahkan atau tidak mengakui antara sifat dengan zat, tidak mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Itu intinya ada di situ, Pak. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus demikian. Zat dan sifat itu kan dulu pernah kita katakan pembahasan kita tentang Allah itu menyangkut nama dan sifat, menyangkut zat, menyangkut apa lagi, Pak? Perbuatan, af'al, fi'il. Ya, jadi seperti itu. Masih ada lagi, Pak? Ya, silakan Pak Rustam. Waalaikumsalam. Terdiam, Pak. Terdiam berpikir sejenak. Lalu dijawab oleh Hasan Al-Basri dan seterusnya, akhirnya bubar pengajian itu. Nah, jadi dari pengajian itu bubar, keesokan harinya lagi bikin lagi tuh pertemuan. Nah, dari bikin lagi pertemuan itu akhirnya Wasil bin Atha ini nggak mau ngikutin. Ketika Wasil bin Atha ini nggak mau ngikutin pengajian yang dipimpin oleh Hasan Al-Basri ini, disebutlah Wasil bin Atha itu sebagai pelopor dari Mu'tazilah. Jadi jawabannya tidak demikian, tidak ada dari Hasan Al-Basri itu pada saat itu. Ya. Ya, boleh jadi apa, Pak? Maaf, boleh jadi nyeleneh ini Wasil bin Atha. Nggak mengakui kepakaran dari Hasan Al-Basri. Boleh jadi seperti itu, akhirnya dia bikin kelompok sendiri. Atau biasanya apa, Pak? Nggak merasa puas dari sebuah jawabannya itu, atau nggak bisa menjawab, akhirnya nggak puas ya bikin kelompok sendiri. Bisa jadi seperti itu. Kan banyak orang-orang kayak gitu, Pak. Nggak puas dengan pengajian ini, bikin lagi pengajian kelompok yang lain. Kan banyak yang seperti begitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin menjawab menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Pak ya, bagaimana posisi si pelaku besar tadi? Si pelaku dosa besar ini jawabannya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap dalam keadaan mukmin. Tetap dalam keadaan mukmin, tapi mukmin yang fasik. Nah, begitu. Kalau Allah nanti akan apa, Pak? Akan mengampuni dosa-dosa si pelaku dosa besar ini, dia masih punya harapan untuk masuk surga. Itu jawabannya kalau kita mau katakan demikian. Kenapa? Nah, disinilah lagi nanti nih, Pak, perbedaan konsep tentang iman. Perbedaan konsep tentang iman antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Khawarij. Nanti lama-lama kita akan singgung siapa Khawarij itu. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini, iman itu adalah apa, Pak? Tasdik.
Bagi ahlus sunnah saya katakan ini Pak, pembenaran tasdik di dalam hati. Tetapi bagi kaum khawarij, iman itu harus disertai dengan qaulun bil lisan, dengan ucapan, dan af'alun bil arkan, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi yang dimaksudkan iman itu seperti itu. Kalau iman itu terdiri dari 3 unsur itu tadi Pak, tasdik bil qalbi, qaulun bil lisan, dan af'alun bil arkan, maka bagaimana kalau orang itu nggak af'alun bil arkan? Maka kaum khawarij mengatakan kafir, ekstrim. Maka di situ terjadi apa Pak? Terjadi pengkafiran di sesama kaum muslimin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kamu kafir padahal dia masih muslim, itu khawarij. Paham-paham khawarij, kamu kafir, kamu bid'ah. Itu kaum-kaum khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu tadi mengukur iman itu ini. Sedangkan qaulun bil lisan, af'alun bil arkan itu masuk ke dalam ranah apa Pak? Masuk ke dalam ranah penyempurnaan iman. Jadi ranah penyempurnaan iman itu ada pada ucapan dan perbuatan, tapi mengukur iman seseorang itu hanya ada di sini. Nah itu beda. Khawarij itu lebih nanti sadis nanti Pak, ekstrim. Nggak sama. Jadi bagi ahlus sunnah ini Pak, ini bagi ahlus sunnah sekali lagi jawabannya, si pelaku dosa besar itu adalah tetap dikategorikan dia sebagai mukmin, tapi mukmin yang fasik. Apakah dia nanti masuk surga? Kalau dia mendapatkan ampunan Allah, dia masuk surga. Ya, kalaupun juga nanti akhirnya apa Pak? Akhirnya tidak, atau barangkali dia harus singgah transit dulu di neraka, ya di neraka dulu dia mampir. Nah, itu berkaitan dengan apa Pak? Dengan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan seorang preman yang sudah membunuh berapa Pak? 99 orang. Datang ke seorang ulama, apakah taubat saya diterima? Oh nggak diterima kata si ulama tadi, akhirnya dibunuh. Jadi 100 Pak. Tapi ketika diukur jarak taubatnya ini lebih dekat. Nah si preman ini akhirnya juga masuk surga. Allahu a'lam. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagi kita sekali lagi, bagi kita, mukmin yang melakukan dosa besar itu adalah tetap disebut sebagai seorang beriman selama masih ada ini. Selama masih ada pengakuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia disebut sebagai mukmin. Kalaupun dia melakukan dosa besar, dia disebut mukmin yang fasik. Apa itu fasik Pak? Fasik adalah al-khuruj minal haq, keluar dari kebenaran. Khuruj. Jadi orang-orang yang mengkafirkan itu sekali lagi adalah berasal dari khawarij yang berfaham iman itu harus 3 unsur ini. Padahal iman itu hanya satu, hanya tasdik saja. Adapun qaul, ucapan, adapun perbuatan sekali lagi itu adalah merupakan penyempurnaan iman, penyempurnaan. Makanya disebut dalam satu hadis, iman itu terdiri dari 70 cabang lebih. Paham itu Pak kata-kata 70 cabang lebih. Yang paling rendah apa Pak? Imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan-gangguan di jalanan itu. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Jadi cabangnya banyak. Cabangnya banyak berarti menunjukkan apa? Penyempurnaannya ada pada ucapan dan ada pada perbuatan. Tapi disebut seorang mukmin
Kalau memang sudah ada tasdik di dalam hatinya. Saya kira itu Pak. Itu jawaban kalau kita ingin mencari jawaban menurut Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kayak begitu. Saya kira itu Pak. Ya. Ya. Ada dua corak Pak. Di Irak itu ada dua corak, dua tempat ya. Basrah dan Kufah. Ini paham ini Pak, Basrah dan Kufah. Basrah itu pada umumnya adalah orang-orang yang selalu menggunakan rasio itu tadi. Sedangkan Kufah itu orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan disitulah makanya berbeda antara mazhab Hanafi dengan mazhab berikut-berikutnya. Mazhab Hanafi ini disebut juga adalah mazhab rasionalis. Itu jangan lupa tuh Pak, mazhab Hanafi. Kok kenapa rasionalis mazhab Hanafi? Karena mazhab Hanafi itu belum terjadi yang namanya kodifikasi hadis. Pembukuan hadis itu belum terjadi pada masa Imam Hanafi. Imam Hanafi itu hidup tahun 80 Hijriah sampai tahun 150 Hijriah. 70 tahun hidupnya Imam Hanafi. Dan dia berasal dari Kufah itu tadi. Apa dari Basrah. Nah, jadi karena seperti itu berbeda dengan yang lain Pak. Kalau kita lihat tarik ke masanya Imam Maliki. Imam Maliki itu hidup di mana Pak? Di Madinah. Imam Malik. Ya, dia hidup di tahun 100. Dia hidup di tahun 79. Ya. Itu Imam Malik. Dan Madinah pada saat itu banyak siapa Pak? Masih ada orang-orang yang kita sebut sahabat-sahabat Nabi di Madinah pada saat itu. Tetapi untuk di Irak itu tadi sulit menemukan sahabat. Nah, sehingga yang lebih banyak adalah rasionya yang bermain. Di satu sisi lagi yang saya bilang tadi, hadis belum dibukukan. Pembukuan hadis itu baru terjadi di abad kedua Pak. Hidupnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu di tahun 200 sekian hidupnya. Sesudah Imam Syafi'i. Karena Imam Bukhari itu sendiri pernah belajar ke Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi belum ada pembukuan hadis. Disinilah orang mencari apa? Mencari jawaban-jawaban. Makanya sulit tadi kalau disebutkan tentang ada nggak orang yang mengingatkan seperti itu tadi. Karena pada saat itu umumnya mereka pakai apa? Pakai rasio. Ini kesulitan-kesulitan kita. Tapi kalau barangkali sampai ke saya bilang tadi sampai ke Madinah, kalau sampai ke Madinah, saya kira no problem pada saat itu. Nah, karena belum sampai, akhirnya kan ini berkembang Pak, faham-faham ini berkembang. Ya, faham-faham ini berkembang sampai akhirnya yang saya bilang tadi, faham Mu'tazilah ini akhirnya didukung pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun, saya katakan tadi. Yaitu dari dinasti Abbasiyah. Nah, dengan berkembangnya paham Mu'tazilah pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun inilah meluas paham Mu'tazilah itu kemana-mana. Dan akhirnya perlu saya tambahkan sedikit lagi nih Pak. Paham-paham Mu'tazilah ini masuk
ke aliran yang namanya Syiah nanti. Nah, Syiah itu nanti kalau berdialog, berdiskusi itu banyak menggunakan rasio. Ya. Jadi lawan dari Syiah ya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan seperti itu. Jadi masuknya faham-faham Mu'tazilah ini ke aliran Syiah. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah tidak demikian. Nah, makanya dari sinilah saya pernah katakan pada Bapak dan Ibu sekalian, perlunya apa, Pak? Perlunya bermanhaj, perlunya bermazhab, perlunya berthariqah. Pernah saya katakan. Ketika kita berakidah, manhaj yang harus kita pahami yaitu manhaj dari Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang sifat 20. Nah, jadi kalau kita ingin belajar akidah yang kemudian dalam frame Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada apa yang dipahami oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Abul Hasan Al-Maturidi. Lalu kalau kita mau belajar fikih, syariah, ibadah sebagai konteks dari frame Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemana? Ya ke Imam Syafi'i atau imam yang 4 itu tadi, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Lalu kalau kita mau memahami tentang tasawuf atau akhlak, kemana thariqahnya? Nah, thariqahnya ke Imam Al-Junaid, lalu berkembang lagi ke Imam Al-Ghazali. Atau kalau mau berthariqah secara khusus ada yang namanya thariqah Naqsabandi, thariqah Asyadziliyah, As-Sazili, dan banyak lagi nanti. Al-Qadiriyah, Abdul Qadir Jailani, namanya thariqah Al-Qadiriyah. Jadi manhaj, mazhab dan thariqah inilah penting bagi kita sebetulnya, Pak, agar kita masuk ke dalam tadi frame Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi. Saya kira nanti memang hal-hal yang seperti ini perlu dikritisi lagi itu, Pak. Kenapa kita harus bermazhab? Kenapa kita harus berthariqah? Kenapa kita harus bermanhaj? Jawaban singkatnya, kita nggak mungkin mengerti, Pak, ayat Quran itu, ayat hadis itu, kalau nggak dibimbing oleh para ulama. Jawaban singkatnya nanti begitu saja. Maka perlu ada bimbingan ulama-ulama yang memang mempunyai kompetensi di bidang ilmu tersebut. Nah, dari situlah kita baru bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Karena saya melihat semacam ini, mengapa saya menyampaikan hal yang semacam ini? Kita ini sudah campur aduk nih, Pak. Paham-paham yang berkembang di tubuh umat Islam ini udah campur aduk. Ya, dengan paham-paham yang kita katakan mereka kembangkan sendiri, bahkan ada yang mengatakan nggak perlu bermazhab. Makanya Dr. Said Ramadan Al-Buti yang meninggal pada saat itu lagi bikin pengajian itu, Pak, itu ditembak, dibom dan ditembak oleh orang-orang Khawarij, karena kasus konfliknya ini kan konflik antara di Syria, Pak. Said Ramadan Al-Buti ini orang ulama Syria. Said Ramadan Al-Buti ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka dia katakan bebas mazhab membahayakan syariat Islam. Ada bukunya seperti itu, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Saya menemukan buku ini di era-era awal tahun 80-an, Pak. Ya. Bebas mazhab membahayakan syariat Islam. Bahaya kalau kita nggak bermazhab. Dari mana kita tahu memahami teks ayat, memahami teks hadis? Kan begitu, Pak. Harus ada yang membimbing, harus ada yang mengarahkan. Barulah kita bisa mendekati kepada kebenaran.
Tapi kebenaran kita disebut kebenaran apa, Pak? Kebenaran as-shawab. Kita sering bilang wallahu a'lam bis-shawab. Kebenaran yang boleh jadi bisa mengandung kesalahan. Kebenaran yang mutlak itu kan hanya dimiliki oleh Allah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu berasal dari Allah. Tapi kebenaran yang difahami oleh manusia itu adalah kebenaran yang di dalamnya mengandung kesalahan. Yang mutlak benar hanya Allah. Makanya kita bilang wallahu a'lam bis-shawab. Jadi as-shawab itu kebenaran yang mengandung kesalahan. Karena hasil dari analisa kita, hasil dari interpretasi kita sendiri. Maka dalam masalah ini jangan merasa apa, Pak? Jangan merasa benar sendiri, ngebid'ahin orang. Orang dibid'ah-bid'ahin. Ya. Dialog, kalau memang perlu dialog ya kita dialog. Diskusi. Cari pakarnya yang menguasai ilmunya. Harusnya begitu kalau kita mau ngaji. Ya, saya kira itu, Pak. Nggak ada lagi? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.